Hai, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas tentang biologi yang biasa dipelajarin di kelas 2 SMP. Mengenai gerak tumbuhan. Gerak apa aja? Gerak taksis, gerak tropisme, dan gerak nasti. Apa sih gerak taksis itu? Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang. Gerak yang menuju ke arah datangnya rangsang disebut taksis positif. Sedangkan gerak yang menjauhi rangsang disebut taksis negatif. Macam-macam gerak taksis. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak taksis dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak fototaksis, kedua, gerak kemotaksis, dan yang ketiga, gerak galvanotaksis. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah gerak Chlamydomonas menjauhi sumber cahaya dan gerak Chlorophalas mendekati sumber cahaya. Yang kedua, kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi rangsangan berupa zat kimia. Contoh dari kemotaksis adalah gerak antetozoid mendekati sel ovum dan gerak bakteri fotosintetik menjauhi zat kimia. Jadi kata kuncinya fototaksis, rangsangan berupa cahaya; kemotaksis, rangsangan berupa zat kimia. Dan yang ketiga, ada galvanotaksis. Galvanotaksis merupakan gerak taksis yang dipengaruhi rangsangan berupa aliran listrik. Contohnya adalah gerak beberapa sel eukariotik uniseluler seperti amuba dan paramecium yang mendekati dan menjauhi sumber arus listrik. Sekarang, apa itu gerak tropisme? Gerak tropisme adalah termasuk gerak esionom, yaitu gerak tumbuhan akibat ada rangsangan dari lingkungan sekitar. Gerak tropisme positif adalah arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang, dan gerak tropisme negatif adalah arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang. Macam-macam gerak tropisme. Berdasarkan jenis rangsangnya, gerak tropisme dibedakan menjadi gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, gerak stigmotropisme, dan gerak kemotropisme. Gerak fototropisme adalah jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Gerak fototropisme disebut juga dengan heliotropisme. Contoh dari fototropisme adalah pertumbuhan koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya. Gerak geotropisme adalah arah gerak tumbuhan, akar dan batang yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gerak geotropisme disebut juga gravitropisme. Contoh geotropisme positif pada tumbuhan adalah pertumbuhan akar yang selalu ke arah bawah. Yang negatifnya, tumbuhan adalah pertumbuhan ujung batang yang menjauhi tanah. Yang ketiga, hidrotropisme. Gerak hidrotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa air. Contoh gerak hidrotropisme positif adalah akar tanaman yang tumbuh mendekati sumber air. Sedangkan contoh gerak hidrotropisme negatif adalah gerak akar tanaman menjauhi sumber air. Yang keempat, stigmotropisme. Stigmotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan.
gerak sulur melilit batang bambu termasuk ke dalam gerak tigmotropisme positif. Sementara itu gerak tigmotropisme negatif terdapat pada gerak akar tanaman menjauhi batu yang disentuhnya. Yang kelima, kemotropisme. Gerak kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya itu gerakan buluh serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat kimia berupa zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Itu 5 jenis gerak yang termasuk gerak tropisme. Sekarang yang terakhir kita bahas tentang gerak nasti. Apa sih gerak nasti? Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi, gerak nasti dibagi menjadi 6 jenis, yaitu sebagai berikut. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, seismonasti atau tigmonasti. Yang kedua, haptonasti. Yang ketiga, termonasti. Yang keempat, niktinasti. Yang kelima, fotonasti. Dan yang terakhir, nasti kompleks. Yang pertama, seismonasti. Seismonasti atau tigmonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan. Contoh seismonasti adalah gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh oleh tangan. Pernah nyentuh tanaman putri malu? Yang kedua, haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan serangga. Contoh itu gerak menutupnya Venus flytrap ketika ada lalat yang menyinggahinya. Lalu ada termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa perubahan suhu. Contoh gerak termonasti adalah gerak mekarnya bunga tulip saat musim semi. Jadi bunga tulip mekarnya itu hanya saat musim semi, saat suhu pada saat musim semi. Ada niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa lingkungan yang gelap. Contohnya gerak niktinasti adalah gerakan menutupnya daun lamtoro menjelang malam hari. Yang kelima, fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contoh gerak fotonasti adalah gerak membukanya bunga pukul 4 di waktu petang. Jadi ada bunga yang dia membuka yaitu pas pukul 4 di waktu petang. Yang terakhir, nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa rangsangan. Contoh gerak nasti kompleks adalah gerak membuka dan menutupnya stomata.